Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridwa'illahi ta'ala wa litafil balaya wa limusallifi hadzal kitab walladzina sabaquna fil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yawma idhin yawaddul ladzina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allaha haditha. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa 40 berapa ini? 42 atau 3 ini? 42. Niki masih satu rangkaian dengan ayat sebelumnya, mulai 40, 41, 42, 43, nggih 42, 40, 41, 42. Niki terkait dengan ngerinya hari hisab. Ngerinya hari hisab. Kemarin bagaimana Nabi sampai menangis ketika hari hisab, karena beliau, baginda Nabi itu dijadikan saksi atas seluruh perbuatan umat beliau sampai hari kiamat nanti. Kita bisa bayangkan kenapa kemarin Nabi menangis. Kalau kita di persidangan, Pak, ya, ada keluarga kita mau divonis, kita jadi saksi. Kira-kira yuk nopo jenengan. Seperti itulah gambaran kerisauan Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Kanjeng Nabi niku badhe sedo sing dipikir nggih ummati, umatku, umatku. Ada jenengan tinggali piyambak sakniki, lihat aja sendiri sekarang. Yang jadi umatnya Nabi itu hanya berapa persen dari penduduk dunia. Masya Allah. Makanya beliau ketika minta dibacakan Quran kepada Ibnu Mas'ud sampai kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida, maka beliau
cukup, hasbi. Kemudian beliau mencucurkan air mata. Niku mawon. Lah niki terusane ayat berikutnya. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru. Dan niki ayat berikutnya niki wong kafir. Bagaimana suasanane wong kafir ketika di padang mahsyar di hari hisab. Pada hari itu ya waddul ladzina kafaru, orang-orang kafir itu mengharapkan. Ya waddu itu mengharapkan tapi sing gak iso, gak mungkin terpenuhi. Posisine teng mriko pengen apa? Niki Pak, alladzina kafaru, orang-orang kafir itu berharap. Dan bukan hanya orang kafir Pak, wa asawur rasulah, dan orang-orang yang bermaksiat kepada Rasul. Nyun sewu Pak, niki menjadi perhatian terhadap diri kita sendiri. Kira-kira awake dhewe termasuk bermaksiat kepada Rasul napa mboten? Ya kita takok awake dhewe. Nyun sewu Pak, nak kena ayat niki awak dhewe niku nggih ngeri Pak. Ya napa awak dhewe niku ya isih kakean maksiat. Pakai metu ngeten mawon, mripate sudah tidak, mata kita sudah tidak taat sama Rasul. Jalan sedikit nanti lidah kita sudah tidak taat sama Rasul. Urung meneng kok Pak. Hari ini Pak, jari jemari kita juga sudah tidak taat sama Rasul, ngeser kono, ngeser kene. Niki Pak. Nanti orang-orang yang seperti ini nasibnya seperti apa? Lautu sawwa bihimul ardu. Ya Allah, mending kami dibenamkan di dalam tanah saja ya Allah. Tidak khawatir, tidak risau, tidak bingung, tidak malu menghadapi hari hisab. Soalnya kabeh amalan kita akan ditonton oleh manusia seluruh dunia, ditonton amalan kita. Maka saking malunya itu pengen dijadikan tanah saja. Wis begitu kiamat roto tanah itu sudah selesai. Makanya orang kafir nanti menyesalnya begitu. Wala yaktumunallaha hadisa, mereka tidak bisa menyembunyikan di hadapan Allah hadisa atas amal perbuatan mereka di dunia. Soalnya itu mereka wis gak ono sing iso ditutupi belas, soalnya dibuka blak di hadapan seluruh manusia. Niki wingi pun kula sampeyan Pak, awake dhewe niku videonya itu diputer ulang Pak. Mulai lahir, mulai balik sampai mati di hadapan seluruh. Ya napa awake dhewe ra isin Pak. Nggih isin pol. Lho iki menggo ning ndi? Sakniki Pak awake dhewe iso guyang-guyu Pak. Tapi besok temen Pak, pun. Itu mereka akan mengalami penyesalan yang dahsyat. Masya Allah. Mari kita lihat tafsirnya. Ai lau in syaqqat wa bala'tuhum mimma yarona min ahwalil mauqifi wa ma yahillu bihim minal hisi wa fadihati wa taubihi
Kaqauli yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Niki Pak. Jadi kalau orang-orang kafir dan ahli-ahli maksiat tadi sudah dibuka total, tidak ada satupun yang bisa ditutupi atas kelakuan-kelakuannya, maka dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam keadaan sedih, dalam keadaan malu, dalam keadaan terhina, maka mereka sangat menyesal. Sama itu penyesalan mereka seperti di dalam surat An-Naba, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Di surah An-Naba begitu. Yauma yanzurul mar'u, ketika hari orang akan melihat maqaddamat, kelakuannya yang terdahulu, yadahu, yang diperbuat oleh mereka. Itu Pak, nanti amal-amal kita ini akan dipertontonkan oleh Allah kepada seluruh manusia. Maka pada saat itu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, orang-orang kafir mereka mengatakan, ya Allah, andaikan saya jadi debu saja, bukan jadi manusia. Niki Pak. Wala yakumunallaha hadisa ikhbara anhum bi annahum ya'tarifuna bi jami ma fa'aluhu wala yaktumuna minhu syai'a. Ini merupakan kabar dari Allah bahwa mereka semua nanti akan mengetahui semua amal perbuatan mereka, akan diperlihatkan, dan tidak ada satu pun yang bisa ditutupi oleh mereka. Makanya mereka melihat perbuatan mereka akan malu. Ingat Pak, ayat niki wau mboten namung wong kafir Pak, termasuk kelakuannya wong sing bermaksiat kepada Rasulnya nanti akan dipermalukan. Hati-hati Pak niki Pak. Orang kalau di dunia sering mempermalukan orang lain, hati-hati. Nanti di sana akan dibuat lebih malu lagi di hadapan Allah. Mulane Pak, hati-hati nggih, aja kulino gedhukne wong. Sakniki model Pak, mbuli gedhukne nyemes. Bahkan kadang-kadang ngidek, bahkan kadang ngetrek. Itu opo ya orang, maaf minta orang Makassar nggak tahu, nggak apa-apa. Nanti tanya yang orang Jawa, ya itu bahasanya begitu. Ya, ngetrek itu nggak tahu ya. Nah, ini hati-hati Pak Bu nggih. Ojo kulino dibiasakne ngeten iki. Jenengan nak kulino, kalau kita biasa menghina, merencaci, menghina, merendahkan orang lain, nanti akan dicaci, dihina, direndahkan di hadapan seluruh manusia, di hadapan Allah. Niki hadis an Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila ibni Abbas wa qala lahu sami'tu Allah azza wa jalla yaqulu yani ikbaran 'anil musyrikin yaumil qiyamati annahum qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Al-An'am. Wa qala fil ayatil ukhra wa la yaktumuna Allah hadisa qala ibnu Abbas ama qawluhu wallahi Rabbina ma kunna musyrikin fa innahum lamma ra'aw annahu la yadkhulal jannata illa ahlul Islam qalu ta'alu falanajhadu faqalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin fa khatamallahu ala afwahihim wa takallamat aydihim wa arjulahum wa la yaktumunallaha hadisa. Niki Pak, ada seorang bertanya, ini diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu,
Ada orang bertanya kepada Ibnu Abbas. Ada orang datang kepada Ibnu Abbas dan bertanya. Maka berkatalah orang itu kepada Ibnu Abbas, Sami'ta Allah azza wa jalla yaqul, apakah engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni menceritakan perihal orang musyrik pada hari kiamat, sesungguhnya mereka berkata, orang musyrik di hari kiamat yang di padang mahsyar, orang musyrik berkata, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ini Al-An'am ayat 23. Demi Allah, wahai Tuhan kami bukan termasuk orang musyrik, orang kafir nanti, Pak. Orang kafir nanti ketika di hari hisab itu, Pak, itu mereka masih ngeles. Melihat, Pak, adegan orang-orang dihisab semua dalam keadaan hina, dalam keadaan seperti itu, mereka pertama-tama itu sik ngeles diisi. Iku wong kafir ngoten, Pak. Wallahi, sampai bersumpah di dalam hati mereka, demi Allah saya bukan termasuk orang musyrik. Orang tadi, sahabat tadi ragu. Ini di dalam Al-An'am ayat 23. Kok orang kafir dia mau berargumen di hadapan Allah, demi Allah bahwa saya bukan orang musyrik. Sementara di dalam surat An-Nisa ini ayat yang ke-42 ini Allah berfirman, wala yaktumunallaha haditha, mereka tidak bisa menyembunyikan sedikit pun dari amal perbuatan mereka yang telah lalu. Ini kok ayatnya seolah-olah kontradiktif. Maka Ibnu Abbas menjawab, faqala Ibnu Abbas, amma qauluhu, sesungguhnya firman Allah di dalam surat Al-An'am 23, wallahi rabbina ma kunna musyrikin, demi Allah sesungguhnya kami bukan termasuk orang musyrik. Ini adalah ketika mereka orang-orang musyrik itu melihat ketika di hari hisab, Pak, dihisab satu-satu, ternyata yang dimasukkan surga itu hanya orang-orang mukmin. Mendengar adegan itu langsung, ini dia orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu sudah menyiapkan argumen, dan dia bersumpah demi Allah saya bukan orang-orang musyrik. Itu mereka, argumen mereka di dalam hati begitu. Ini jawaban dari Ibnu Abbas. Qalu ta'alau fala najhadu, maka mereka nanti akhirnya kalian tidak akan bisa berkhilah itu di hadapan Allah. Faqalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin, mereka, kamu tidak akan bisa mengucapkan itu, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kenapa? Jadi apa yang ada di dalam hati tadi, yang argumen yang sudah disiapkan tadi, ternyata dia tidak bisa mengutarakannya. Kenapa? Fa khatamallahu ala afwahihim, karena lidah mereka akhirnya dikunci oleh Allah. Mereka sudah menyiapkan argumen mau bicara itu di hadapan Allah, tapi sama Allah langsung dikunci lidahnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Begini surat Yasin ngoten, Pak, pada hari itu lidah mereka dikunci oleh Allah. Yang bicara apa? Wa tukallimuna aydihim, yang bicara tangan-tangan mereka. Maka pada saat itu wala yaktumunallaha hadisa, karena yang bicara adalah anggota tubuhnya, maka anggota tubuhnya akan berbicara sejujur-jujurnya. Mboten hanya bicara jujur. Kapan niku mun kula sampeno to terkait dengan software. Niki kelakuan kita 24 jam itu direkam oleh Allah, diputar balik rekaman
rekamane tangan, rekamane meripat, rekamane apa diputer balik kali Gusti Allah, Pak. Makanya tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Tapi kemarin sudah saya sampaikan, beruntunglah orang yang senantiasa menutupi aib orang lain. Nah, orang senantiasa menutupi aib orang lain, Pak, nanti ganti, Pak, aib-aib kita nanti disensor sama Gusti Allah. Lap, ngoten, Pak. Makanya ojo kulino ngetrek ele ya tutupono. Jangan kita membuka aib orang lain. Kita tutupi aib orang lain. Masya Allah. Ini terkait dengan hadis yang serupa tapi maknanya sama, mungkin tidak saya bacakan ya. Sama, ada beberapa sahabat tanya kepada Ibnu Abbas terkait dengan seolah-olah ayat itu kontradiksi tapi maknanya ayat itu adalah serial ya, berurutan, bahwa itu sebelum dia mau menyampaikan hujahnya di hadapan Allah, tapi mereka sudah keburu, lidahnya dikunci oleh Allah. Akhirnya apa yang mereka rencanakan untuk ngeles di hadapan Allah gagal total. Bahkan tidak ada sedikit pun dari apa yang mereka kerjakan pasti akan dibuka langsung di hadapan seluruh manusia, di hadapan Allah. Wala yaktumunallaha haditha. Mereka tidak akan bisa menunjukkan sedikit pun. Masya Allah. Ya wadul ladzina kafaru wa asarru rasula law tusawa bihimul ardu wa la yaktumunallaha haditha. Itu maksudnya. Masya Allah. Dan niki Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki wong sing kulino ngenyek-ngenyek ngeten iki bahayane ngoten niku nggih. Mulane hati-hati, ojo, hati-hati jangan sampai kita itu terjebak di dalam hal-hal yang seperti itu. Di akhirat mereka tidak bisa mengelak sedikit pun. Nah teng donya, Pak, nyun sewu, Pak, nyun nang donya niki, orang yang menghina orang lain itu seolah-olah dia tambah berjaya. Ning donya, Pak, niki Gusti Allah ndawuhne teng ngene surat Al-Mutaffifin nggih. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Niki nggih ngoten padha ayat ini. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa. Kanu, dulu saat di dunia, minal ladzina amanu, dari orang-orang beriman, yadhakun, mereka mentertawakan. Mulane Pak niki, Pak, orang-orang ahli maksiat, ahli dosa, wong kafir niki gaweane gelek sering mentertawakan kelakuan orang-orang beriman. Ngenyek, guyu karo ngenyek. Apa meneh sampean sing gelek teng masjid niku, Pak, niku dinyek. Lopo ngoten, Pak. Mereka akan menghina itu memang gawane ngono kuwi. Dan itu dilakukan siapa, Pak? Satu orang kafir itu biasa mereka menghina orang beriman. Ngoten, Pak. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka mentertawakan. Demikian juga orang beriman sendiri, Pak. Kalau imane sik lemah, niku seringkali mentertawakan orang lain, ngenyek wong liya. Khususnya nyun sewu, biasanya ngenyek mentertawakan itu kepada sesama orang Islam yang bukan dari kelompoknya.
Hayo sapa sing sik kulino ngono. Nggih. Aja saling ngenyek ning gone kelompok iki. Lah makane guyon niku hati-hati. Wong niku nyun sewu, Pak. Wong guyon niku masyaallah. Pingi enten carok niku nggih gara-gara saka mulane saka guyon. Nek jare wong Jawa, Pak, kriwikan niku dadi grojokan. Mulane lambe niki kudu dijaga, Pak. Guyon nggih guyon. Tapi hati-hati ya. Bergurau silahkan. Tapi hati-hati. Ini Pak, mentertawakan. Sekarang sering sergem mlebu masjid dige guyon. Ah ngoten ta. Ustaz tanya macam-macam, Pak. Masyaallah. Ini yang ngono, Pak. Apalagi ini musim ya. Sing nomor 1 mentertawakan nomor loro, nomor telu. Sing nomor loro ya mentertawakan nomor 1 kalau nomor telu. Sing nomor telu ya mentertawakan nomor 1 lan nomor loro. Ya wis klop. Iki musim. Mulanya aja pisan-pisan mentertawakan, jangan biasa menjatuhkan harga diri orang lain. Masya Allah, hati-hati ini Pak. Wa idza marru bihim yataghamazun, apabila mereka ahli maksiat atau orang kafir tadi berjalan di hadapan orang beriman, yataghamazun, mereka saling mengerlingkan matanya. Ngenyek, Pak. Kedap, Pak. Iku lho, delok iku lho. Masyaallah, dinyek, Pak. Ini kadang-kadang bapak-bapak ini yang lagi kurus ini, ya ngono dinyek. Iya apa iki? Iki lho, mripate karo ngoten. Mripate karo iki lho, pedus iku ngono. Jenggoten jadi. Lah ngoten dinyek. Padahal beliau masyaallah, Allah berfirman, Pak, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, sabarkanlah dirimu kepada orang yang menyeru kepada Tuhannya di waktu pagi dan siang hari, pagi dan sore hari. Ini menyeru kepada Allah. Bahkan Allah perintahkan kita untuk duduk menyertai orang-orang yang senantiasa menyeru kepada ini Pak. Masya Allah. Wong kafir mau boleh Pak, nak wong kafir Masya Allah. Sama dia kadang-kadang yatim nggih guyon. Wa idza marru bihim yataghamazun, mereka akan saling mengedipkan mata, saling mengernyitkan muka, ngenyek. Nah, dasing soro Pak, nyun sewu Pak. Kalau yang ngomong ini orang berbuat dosa dari orang yang ahli maksiat, niku mboten patek anu Pak, mboten patek ekstrim. Yang ekstrim justru kalau orang yang ngerti agama ngenyek kepada kelompok lain atau orang yang tidak sepaham dengan dia Pak. Ngenyek itu ditambahi dengan ayat dan hadis. Niki Pak. Karena bukan kelompoknya, dia pakai ayat, bukan ayat hadis untuk membunuh, membunuh lawan-lawannya, lawan politik, orang yang tidak sepaham dengan dia. Niki ngeri Pak, nah niki tenggene mbae YouTube niku seperti itu. Dan celakanya Pak,
Celakanya masyarakat mempercayai apa yang mereka katakan. Dia bagaimana nggak percaya? Dia menghina orang lain, tetapi dengan dalil ayat dan hadis. Niki Pak, wis mengernyitkan muka, membunuh karakter lawan-lawannya dengan ayat dan hadis. Masya Allah. Makanya hati-hati nggih. Jamaah Masjid Al-Tasrif aja ngono lah nggih. Kabeh wis dianggep dulure kabeh ngoten mawon nggih. Masya Allah. Bojo gara-gara beda nomere hingga wis beda meneh. Hati-hati ngeten iki. Allahu Akbar, saling mengernyitkan mukanya, saling ngelirik, saling ngenyek, mengedipkan, mengelingkan mata. Ilmu tauhid. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Apabila mereka orang kafir dan orang ahli maksiat tadi pulang kepada ahlihim, kepada grupnya, kepada kelompoknya. Ahlihim itu ya keluarganya Pak, bukannya keluarga Pak, ini maksudnya ya grupnya, kelompoknya nggih. Monggo sing enten acara silakan. Grupnya, kelompoknya, mereka ingqalabu fakihin, mereka pulang dalam keadaan senang-senang. Makanya jenengan jangan kaget Pak. Niki sudah disampaikan oleh Allah. Wong sing kulino ngenyek wong liya, bahkan sering membunuh karakter orang lain, itu justru hidupnya dipenuhi dengan kesenangan. Karena dia telah membunuh lawannya, maka dia justru semakin berkibar pengaruhnya, berkibar ekonominya, semakin naik pamornya. Niki teng donya iso ngoten niku nggih. Masya Allah. Nah, saiki kira-kira semakin elektabilitasnya naik, bukan ngono. Tapi kula mboten anu nggih. Niki mengupo anu mawon. Jadi hati-hati ngaten. Hati-hati. Masya Allah. Maka orang kafir juga begitu. Bapak bisa lihat, orang kafir semakin menghina orang beriman, ekstrim orang kafir. Mereka tambah menjadi orang yang terkaya di dunia, menghina orang beriman. Ini sampai orang yang terkaya di dunia hari ini loh, dia terang-terangan seperti itu. Dia katakan ngenyek wong iman. Ngenyeknya gimana? Lah iya, orang yang ngakunya orang, maaf dia orang beriman, dia percaya sama surga, percaya sama neraka, lu mereka juga takut mati. Itu pernyataan orang kafir loh Pak. Orang termasuk orang yang terkaya di dunia pernah mengeluarkan statement seperti itu. Ngenyek, menghina gitu. Allahu Akbar. Akhirnya orang kafir itu mati. Sapa niku? Nggih niku. Steve Jobs. Orang kali kaya di dunia itu adalah Steve Jobs. Pernah mengeluarkan pernyataan itu di Stanford University di dalam satu seminar. Ngenyek orang beriman seperti itu. Awake dhewe ya namanya. Masya Allah. Mulane wong kafir di dunia ini semakin ngenyek kepada orang beriman, ekonominya semakin berkibar, pengaruhnya semakin naik. Mulane orang iman juga begitu, sesama orang beriman hati-hati.
Kadang-kadang yang banyak ngenyek orang lain itu, menghina orang lain, merendahkan orang lain, tambah ekonominya semakin naik. Nah, ngeten iki hati-hati. Karena apa? Itu bukan merupakan kenikmatan, itu justru azab dari Allah, sehingga mereka dengan posisi semacam itu semakin lupa kepada Allah. Nah, nanti parahnya azabnya akan ditimpakan di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Lanjutnya, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Nah ini Pak, apabila orang-orang kafir, orang-orang berbuat dosa tadi melihat mereka orang beriman, mereka spontan mengatakan inna haula'i ladallun, mereka itu orang-orang sesat. Makane to melok aku lho gak sesat lho, duitku akeh, jabatanku tinggi, melok aku, kon niku dikandani gak nganggo, kamu jadi orang sesat. Niku ngoten, orang kafir begitu. Iku to kafir, kamu nanti mulia, duitmu akeh, bojomu loro piye. Oh, lah niku Pak. Orang-orang ahli maksiat seperti itu. Nah ini orang beriman juga begitu Pak. Seringkali Pak, makane to kandhani kon niku sesat ngono. Dalile apa? Langsung ngetokne dalil Pak. Masyaallah. Pun, jadi kok kabeh ning gone YouTube niku jenengan lihat yang menyesatkan sesama orang Islam itu pakai dalil enggak? Wah, dalilnya wakeh Pak. Yang saling menyesatkan. Bahkan podo jenggote kadang-kadang saling menyesatkan. Lah ya ampun Pak. Alhamdulillah min dzalik. Hati-hati ini Pak. Wa idza ra'um qalu inna haula'i ladallun. Mereka begitu. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Mereka itu yang nyesat-nyesatkan kamu itu, mereka tidak diutus oleh Allah untuk menjagamu. Makanya gak usah konreken dari Gusti Allah mono. Fokuslah pada diri Anda untuk mendekatkan diri Anda kepada Allah. Nah enek wong sing komentar ngoten niku, wong sing nyinyir seperti itu, niki gak usah direken. Ojo bales nyesatno. Nak bales nyesatno sampean, kalau klarifikasi boleh, tapi juga kita jangan menyesatkan orang lain. Nggak tahu loh Pak, di dalam Quran loh, la yaskhar qauman min qaumin asa ayyakuna khairam minhum. Ya, orang beriman janganlah kamu merendahkan orang lain. Bisa jadi yang kamu rendahkan itu lebih baik daripada kamu. Anda kalau mempercayai, meyakini sesuatu, sudah amalkan betul-betul, sudah. Jangan menghina kepada orang lain yang belum bisa beramal. Ini Pak, Masya Allah. Dan ini kalau kamu kelakuannya seperti itu, fa yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Nah, kalau kelakuanmu di dunia seperti itu, nanti fa yauma di padang mahsyar kelak, alladzina amanu orang-orang kafir ganti Pak, mentertawakan mereka. Kon biyen ngenyek tau ning donya, langsung Pak nanti di padang mahsyar nanti akan dibalas lunas. Wong sing kulino nyinyir itu nanti akan dinyinyiri oleh manusia sak dunia dari orang beriman di padang mahsyar. Hati-hati. Orang yang biasa nyinyir pada orang lain nanti jenengan diberi kesempatan untuk balas dendam. Entek-entek nolekmu nyinyir nanti di hadapan seluruh manusia, di hadapan Allah.
Mboten namung niki, Pak. Kamu bisa mentertawakan mereka. Alal iki yang gurun, bahkan nyinyirnya itu sudah sampai di surga, Pak. Sampai di surga. Alal iki, orang-orang di surga sudah duduk di atas dipan-dipan, yang gurun sudah melihat wajah Allah, itu yo ngenyek marang orang-orang ahli neraka. Kok diganti dienyek kon. Yo rasakno kon biyen kon ngenyek aku. Jenengan iso lunas, Pak, besok, Pak. Mulane teng donya tenang mawon. Mboten aja dibales sing donya. Dongakno mawon sing sae. Nang donya jenengan nek dinyek wong niku balesen sing sae. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang bodoh ngenyek kamu, katakanlah qalu salama, mudah-mudahan engkau diselamatkan oleh Allah. Didongakno sing apik. Ora dinyek wong males ngenyek. Aduh, wasalam, Pak. Masya Allah niki, Pak. Hasuwiba kufaru makanu yaf'alun. Adakah sudah dibalas lunas apa yang telah dilakukan oleh orang kafir saat di dunia? Allah sampaikan gitu. Wis lunas purung. Wis puas purung mulai mau ngenyek. Nah, ngono gitu. Bun Gusti, nah bun cukap, nah ngoten. Pol-polno paribasane ngoten. Biyen kon dinyek-nyek ning donya karo Gusti Allah, saiki pol-polno lek mung ngenyek wong-wong sing pernah ngenyek kowe ning gone donya. Ngoten, Pak, nggih. Maka dari itu hati-hati. Sekali lagi dari majelis ini saya pesan pada diri saya dan panjenengan sedaya, Bapak Ibu, ojo kulino ngenyek wong liya. Nak dinyek wong sabar. Engko besok ning akhirat engko dikon wales langsung di hadapan Allah ngenyek marang wong itu, dan mereka tahu. Nanti ditunjukkan, walaupun posisi di surga, dinyek wong ahli surga, ahli neraka tahu kroso soyongen nes. Ngoten, Pak. Nggih. Ngoten mawon apa yang kita dengar, monggo nggih dihati-hati, termasuk kula dhewe, Pak, nyun sewu, kadang-kadang kula ngisi ceramah ngenyek wong liya. Masya Allah. Saya mohon ampun pada Allah, mboten maksud, Pak. Tenan, Pak, nyun sewu, Pak. Tolong nggih jenengan elekno nggih. Mboten napa-napa, Pak, ini sampean kok ngenyek wong liya. Nggih, jenengan elekno bare kula. Saya bukan bermaksud apa-apa, menyampaikan apa yang ada di dalam dari dawuhnya Gusti Allah, dawuhnya Kanjeng Nabi, ayo padha mlaku bareng-bareng. Ngoten, saling wa tawassul haq wa tawassul bis sabr. Demikian, ada benar dari Allah, salah dari saya. Itu silang lagi. Nggih. Nggih. Bagus. Jadi kalau di dalam Quran itu sebetulnya hajaza napa? Bahwa apa yang dia apabila berbuat zalim itu disuruh membalas dengan balasan yang sama. Tetapi, Pak, kalau kamu memaafkan itu lebih baik. Makanya di dalam Quran begitu, idfa billati hiya ahsan. Maafkanlah orang yang berbuat salah kepada kamu. Kalau memaafkan dari dalam hati, Pak, tak sepuro ya, tapi titenono ning akhirat. Lah kok iki jenenge tak sepuro ya, tapi titenono ning akhirat. Ya apa ngeten iki, Pak? Nggih, niki sepuro mawon, ngoten. Lah kalau ada undang-undang ditegakkan, Pak, apakah nanti di akhirat dia akan tidak dibuli lagi, Pak? Kalau di akhir, kalau hukum di dalam Quran itu adalah keburukan itu akan dibalas dengan keburukan yang setimpal.
Makanya di dalam surat Al-Baqarah wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wasina bisini wal juruha qisas. Jadi kalau orang dilukai hidung ya harus dibalas luka hidung. Lukai gigi ya harus dibalas dengan luka giginya. Luka telinga ya dibalas dengan luka telinga. Kalau membunuh harus dikisos. Kecuali kalau dia memaafkan. Makanya itu tadi walaupun kena hukum di dunia orang yang membuli sekian tahun, tapi kalau yang dibuli tadi belum ikhlas, belum ridho, nanti masih kena hukuman di akhirat. Tapi walaupun nggak ditegakkan undang-undang ITE, tapi kalau yang dibuli ikhlas ridho, maka nanti akan orang yang dibuli semacam itu nanti akan dibuatkan istana di tengah surga. Tapi orang yang membuli nanti ya resikonya seperti ini. Nanti dibuli orang itu posisinya di neraka, dibuli dari surga di hadapan Allah. Wis karek milih niki. Monggo pilihan dhewe nggih. Ngoten mawon nggih. Tapi itu bagus sebetulnya undang-undang ITE itu bagus supaya kita masing-masing kita soalnya nak diomongin hukuman akhirat ini gak mempan ya Pak. Diomongin hukuman akhirat ini gak mempan. Ya wis ora wae Pak diomongin hukuman dunia gitu. Bagus itu undang-undang ITE supaya kita lebih bijak di dalam menggunakan media sosial. Hari ini nyuwun sewu bijaknya hilang. Nggih. Ya apa, pemenang maca wis kadung panas wis kudu endang. Nggih, ngoten mawon nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.